Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 23 Februari 2024 hari Jumat, ataupun hari terakhir pada minggu ini. Dan seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, update dulu untuk XAU ya. Jadi kemarin pada saat saya live streaming itu, benar-benar gini ya, gimana ya, suatu kayaknya nggak dikasih saya ngebocorin. Ibaratnya kayak kemarin pada saat live itu ya, harga kan sedang naik-naiknya tuh sampai ke 2003 berapa ya, 2034 ya. Katakanlah sampai 2035 ya. Kayaknya kemarin itu saya nggak dikasih buat ngebocorin untuk bisa open posisi sebenarnya di sini ya. Kemarin ini bisa open posisi loh sebenarnya. Bagi yang nih, bagi yang terus mengamati analisa harian, sebenarnya kalian tuh bisa open posisi sebenarnya kemarin pada saat harga itu menjelang 2035, dan 1 jam berikutnya itu kalian bisa, atau enggak 30 menit, 15 menit selanjutnya itu kalian bisa open posisi sell sebenarnya loh ya. Tapi kayaknya ya dunia berkata lain, kemarin benar-benar ya harga itu naik kencang ya kan, tiba-tiba jeglek, mati listrik. Benar kemarin tuh mati listrik banget ya, nggak terduga sekali. Wah itu kalau tapi ada satu pair yang berhasil saya open, semoga kalian ikut ya. Jadi nanti akan saya bahas di live streaming nanti sore untuk pair tersebut. Jadi untuk XAU kemarin sebenarnya ada petunjuk sebenarnya, kalian tuh kalau bisa open sell, wah itu kalian profit lumayan gede banget profitnya ya. Itu kalau kalian ada open sell itu sudah 100 pip kemarin sebenarnya. Hintnya ini saya kasih bocorannya akhirnya ya. Kayaknya saya nggak dikasih alasan, bukan nggak dikasih alasan sih, nggak dikasih sama universe buat kalian OP kayaknya. Kayaknya cukup 1 OP ataupun 2 OP kayaknya dipersilahkan, tapi kalau sampai XAU profit 100 pip dalam live streaming kayaknya nggak dikasih ya. Jadi kemarin itu ya kan sudah saya buat untuk besar dari area demand-nya. Area supply. Yang di sini kan batas bawahnya area supply-nya. Kemudian di sini batas atas area supply ya. 2034,82 sampai 2038,52. Itu merupakan batas dari area supply-nya, yang dimana kemarin juga sudah bilang memang area supply itu nggak fresh, yang dimana di sini pada saat di tanggal 9 Februari malam ini saya agak ragu apakah ini dianggap sebagai area harga itu masuk ke area supply itu hanya sekedar manipulasi. Kalau ini hanya sekedar manipulasi, berarti sebenarnya area supply ini itu masih intact, masih kuat banget sebenarnya ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau kalian ngeh dalam analisa yang saya berikan setiap hari, kalau kalian tarik Fibo ya, tuh harga pas banget kena Fibo 61,8 ya, pas banget kena Fibo 618 dan kemudian drop. Dan sebenarnya di time frame 615 itu kalian bisa open posisi sebenarnya. Kalau kita lihat ini kan ketika dia naik sampai 2034, lalu menciptakan doji dan kemudian drop signifikan ke bawah, menutup satu candle yang besar ini ya, menutup satu candle yang besar yang saya rasa ini naiknya nggak wajar. Yang dimana pada saat saya live streaming juga sudah saya katakan itu indeks dolarnya drop lumayan, tapi kok XAU-nya nggak mau naik kencang ya. Itu saya worry pertamanya. Jadi sebenarnya bagi yang nonton itu pasti sudah mikir sebenarnya ya. Saya udah berulang kali bilang kemarin tuh indeks dolarnya lumayan drop kencang di bawah 103,8 ya kan kalau nggak salah. Tapi kok XAU-nya malah nggak kencang naiknya ya. Naiknya kok cuma pelan-pelan, sampai sekali kencang pun cuma dari 2031 sampai 2034, nggak langsung lompat ke 2037 gitu loh. Padahal resisten 2031 ini kita sudah lewat. Kok harga nggak mau langsung terbang naik gitu? Kayaknya ada sesuatu ya, bener aja ya. Di 2034 ini adalah 61,8 daily, kemudian harga berhenti 15 menit kemudian, dan 15 menit kemudian harga itu menciptakan bearish, yang dimana ini merupakan pertanda, jika kalian tahu, adalah pola evening star ya. Ini merupakan pola evening star yang bisa dikatakan perfect, walaupun dari segi candle tengahnya yang doji ini sebenarnya harus lebih kecil sedikit ya, tapi ya bisa dibilang 90% perfect lah untuk morning star di sini ya. Morning star jadi, harga retest, kemudian drop signifikan ke bawah sampai ke 2021,57 ya. Itu sebenarnya alasan bisa nge-sell ya. Ini saya akan bahas dulu kalau dari analisa fundamentalnya kemarin ya.
Untuk kemarin dari data unemployment claim itu ternyata hasilnya wah banget ya kan. Yang dimana pada saat unemployment claim itu di jam ini ya 21.30 harga sempat dibikin drop sampai ke 2023, kemudian dipantulin lagi naik, tapi kemudian beberapa menit kemudian harga itu terus dibawa turun secara signifikan ya. Yang dimana sebenarnya kemarin sudah saya katakan, jika unemployment claim ini bisa turun di bawah 210.000 itu akan bisa membuat indeks dolar menguat seketika dan XAUUSD otomatis akan bergerak turun. Lalu diikuti oleh manufacturing dan services PMI. Di sini hasilnya mix ya. Untuk dari segi manufacturing PMI itu meningkat dari 50,7 ke 51,5 ya. Lumayan kenaikannya di sini 1 poin ya dari ekspektasi. Sedangkan dari segi flash services PMI ini 52,5 turun menjadi 51,3 ya. Ini penurunannya 1,1, lumayan penurunan juga ya. Jadi bisa saya katakan di sini hasilnya mix, tetapi walaupun hasilnya mix, dari segi manufacturing dan services PMI itu masih mengalami ekspansi, yang dimana keduanya di sini masih mencetak angka di atas 50. Jadi sebenarnya itu masih bagus buat perekonomian di US. Sementara untuk dari segi tingkat penjualan rumah saat ini itu ternyata meningkat dari 3,88 juta menjadi 4 juta. Jadi ada 4 juta rumah yang berhasil dijual dalam kondisi existing, itu bukan rumah yang baru ya. Rumah yang sudah ada ternyata yang dijual itu sebanyak 4 juta. Lumayan ya kenaikannya. Nah, sekarang untuk dari segi XAUUSD daily, untuk pertama kalinya kita melihat candle merah. Yang dimana kalau kita lihat candle merah di sini berhasil menyapu bersih semua candle sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di hari Rabu itu kan tertinggi adalah di harga 2032 dan terendah ada di 2020. Dan candle hari kemarin itu menyapu bersih semua candlenya dengan tertinggi di 2034 dan terendah di 2019. Jadi kalau dilihat candle kemarin itu sudah habis powernya. Jadi otomatis kalau sekarang saya pribadi akan berubah pandangan dari yang sebelumnya H4 di sini itu dari yang H4 ini yang pertamanya itu adalah bullish. Bisa saya katakan ini saya sudah mulai ada sentimen bearishnya ya. Walaupun so far ini harga juga belum bergerak di bawah trendline ya. Ini kan hampir nih, harga hampir bergerak di bawah trendline. Jadi menurut saya pribadi dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat penurunan XAUUSD. Ya, kita akan melihat penurunan USD. Karena kalau dilihat kan dari segi time frame H4-nya terakhir kan harga membuat seperti ini ya. Harga membuat seperti ini. Ya, naik, turun, naik. Harga berusaha membuat break of structure ya kan. Tapi apa yang terjadi, ternyata harga malah membuat change of character di bawah. Tuh. Dia membuat high lebih tinggi dan di sini dia buat low lagi. Nah, kalau saya pribadi ketika terjadi suatu hal seperti ini, ternyata ketika naik sampai ke 2031 dan 2030, ternyata itu hanyalah sebagai fake out belaka. Kalau kita lihat juga di time frame H4 tidak berhasil tutup di atas 2031. Dan di sini juga adalah 61,8 daily. Jadi saya rasa untuk beberapa jam ke depan sentimennya adalah bisa menjadi bearish. Karena kalau saya pribadi kan kemarin saya masih pro untuk dari segi time frame H4 yang segini ya, bukan yang segini ya. Kalau yang segini saya masih bearish, tapi kalau yang cuma segini doang pandangannya ya. Kalau cuma pandangan segini doang ini saya masih pro bearish, masih pro bullish, tapi untuk saat ini saya pro bullishnya sudah agak berkurang. Mungkin 70-30. 70 masih bullish, 30% bearish. Untuk dari segi time frame H1 juga sama. Saya pribadi di sini masih bullish memang, tapi bearishnya sudah mulai ada. Sudah mulai ada palingan ya kayak tadi 70-30 atau 60-40. Dan kalau dilihat sekarang berarti apakah bisa ambil posisi sell? So far bisa saya bilang sih belum ya. Untuk saat ini sih belum bisa diambil posisi sell dulu, karena kan harga terendah terakhir itu di 2020, walaupun kita sudah pernah melihat harga tutup di bawah 2021 ya.
lumayan penutupannya kan sampai di 2000 berapa ini paling rendah 2019,74. Jadi saya rasa untuk saat ini kalau ingin ambil posisi sell bisa menggunakan swing flip terdekat yang ada di sini. Ya, berarti kalau dilihat kita bisa turunkan ke time frame yang paling kecil yaitu di time frame M15 ya. Ini kita nggak nemu sih ya, nggak nemu. So far sih ini belum nemu ya. Untuk saya pribadi sih kalau mau sell di time frame M30 sebentar ya. Coba kita ubah ini dulu ke weekly. Ke weekly berarti dia nge-break high nggak? Weekly nge-break high, ini bisa nge-gap turun nih. Weekly-nya ternyata berhasil nge-break high di 2031 ya kan, nge-break high sampai 2035. Jadi kalau dilihat, saya rasa sih untuk saat ini akan ambil posisi sell sih nanti, tapi ya. Untuk sekarang ini masih ada ya, demand di 2014 dan 2012, tapi saya rasa ketika harga nanti turun, yang pertama melewati trendline dan melewati 2017 yang pertama ya, karena itu merupakan support di H4 juga ya kan. Jadi otomatis kalau harga itu bisa break di bawah trendline, nabrak 2017, kemudian naiknya cuma sedikit doang, kemudian nabrak lagi 2014, itu akan ada pantulan sedikit sebelum akhirnya nanti bisa turun sampai ke 2007. Jadi kalau saya pribadi sih untuk ambil posisi sell, saya akan menunggu harga itu bisa melewati trendline dulu. Kalau harga bisa lewat trendline, kemungkinan baru saya akan ambil posisi sell. Tapi tergantung di mana nanti harganya ya. Untuk so far, kalau sekarang sih, untuk mendapatkan immediate support become resistant agak berat di sini ya. Karena di sini harganya tidak beraturan di sini harganya ya. Tapi kalau boleh saya pakai, harga tengah itu adalah di harga 2027 ya. 2027 menjadi angka tengah saat ini antara harga terendah 2020 sampai 2030. Saya nggak pakai 2025 karena itu nggak terlalu bagus angkanya dan juga areanya juga kurang bagus ya. Jadi saya rasa kalau ada kesempatan nge-sell di 2027 sampai 2030 mungkin saya open, tapi stop loss-nya akan kecil banget ya, cuma sampai di 2031 ataupun sampai 2032. Dan harus ada konfirmasi ya, ingat so far ini market structure-nya belum saya katakan 100% change of character ya. Change of character menurut saya pribadi harus melewati 2012 sampai 2014. Kalau ini bisa lewat baru bisa sampai jadi change of character. Kalau ini belum lewat ya sudah, berarti sama sekali belum bisa dikatakan sebagai change of character so far. Ya, kalau dilihat di sini juga harga membentuk nggak ada pola sama sekali sih ya. Tapi kalau dari sudut pandang time frame H4 di sini harga membuat satu candle tinggi, kemudian lumayan turunnya ya. Ini dengan power cukup kuat turun, kemudian dua candle naik, kemudian dibanting dengan dua candle besar. Kemudian di sini ada tiga candle, 1 2 3 4 candle H4, kemudian dibanting dengan dua candle H4 juga. Jadi saya rasa untuk power bearish di sini cukup kuat semenjak harga naik sampai ke 2030 2031. Jadi menunjukkan kalau seller itu benar-benar masuk ke market ketika harga itu menyentuh 2030 dan 2031. Dan sepertinya seller itu akan terus masuk ketika harga masuk ke 2030 sampai 2031 dan berusaha untuk tidak bisa membuat harga itu tutup di atas 2031 so far ya. Dan otomatis di sini kita punya satu area supply baru ya yang tercipta di sini. Ya, di sini ada satu area supply baru yang tercipta dari 2034 sampai 2031. Jadi kalau harga ini tidak sampai area supply terbaru di sini, hanya sampai tengah-tengah antara 2028 sampai 2027 dan itu muter ya, dan itu muter, sebenarnya sih di sini ada juga satu area supply ya, tapi ini nggak begitu bagus sebenarnya.
ada sih supply di sini ya di 2028. Di sini saya bilang dari 2028 sampai 2030 ada satu area supply, tapi ini nggak begitu bagus sebenarnya. Tapi apakah bisa dipakai? Bisa, karena kalau diukur juga dari fib-nya dari atas sampai bawah itu merupakan 61,8-nya. Ya, jadi kalau ada kesempatan nanti ambil sell, bisa di sekitaran supply terdekat di 2028 atau original supply di 2034 sampai 2031 ya, atau enggak sampai 2031 lah kalau bisa ambil posisinya. Tapi kalau nggak bisa, dalam artian tuh harga malah stuck berhenti di sini kena sampai 2027 dan kemudian muter ke bawah, ya sudah, jangan nekat open posisi sell, biarin harga itu turun melewati trend line dan melewati 2017 baru ambil posisi sell nanti. Oke, untuk hari ini secara berita US kita nggak punya berita sama sekali untuk hari ini. Berarti pure hari ini sudah tidak ada berita apapun dari segi market US nanti malam. Jadi so far kita akan menunggu apakah akan break di bawah trend line atau menyentuh supply terdekat yang ada di atas di sini. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.